Selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel saya, Debbie Daniel. Pada sore hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana menghidupi iman kita kepada Tuhan tanpa harus melihat apa agama kita. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang, Dia juga yang Maha Kuasa, Dia juga Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, maka kita dapat dengan yakin dan percaya bahwa kita aman di dalam pemeliharaannya. Seringkali orang itu merasa bahwa dia sendirian, dia merasa bahwa dia tidak berdaya, bahwa dia itu berada dalam posisi yang sangat sulit dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita selalu merasa bahwa kita kesepian, kita tidak merasa dilindungi, kita merasa ditinggalkan. Pada akhir bulan ya, bulan terakhir di penghujung tahun 2023 ini, kita bisa melihat kembali betapa cepat waktu berlalu, betapa banyak peristiwa yang sudah kita alami, dan juga berapa banyak hal-hal yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, bahkan sama sekali tidak kita duga telah kita lalui. Dan tidak mungkin kita bisa mengatasi segalanya tanpa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kemampuan kita sebagai manusia itu sangat terbatas. Bahkan sering kali kita itu tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Makin kita tahu sebelumnya, makin besar kecemasan kita, makin besar kekhawatiran kita, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita hindari, bagaimana cara menghindari masalah tersebut, dan begitu banyak hal yang mungkin membuat kita lebih banyak takutnya daripada percaya bahwa kita akan mampu melaluinya. Teman-teman, saya selalu percaya bahwa ketika kita tidak berdaya, ketika kita itu tidak punya, hampir tidak punya harapan untuk mengatasi masalah itu sendiri, makin kuat kita berpegang pada Tuhan, makin pasrah kita kepadanya, dan makin berimanlah kita kepadanya. Iman tidak bisa ditunjukkan dengan banyaknya doa yang kita panjatkan, tidak dapat ditunjukkan dengan pandainya kita berbicara, tetapi adalah penyerahan hati kita kepada Yang Maha Kuasa. Sangat sulit bagi kita untuk tetap beriman ketika kita penuh keraguan dalam hati dan pikiran kita. Makin pandai kita, makin kaya kita, makin berkedudukan kita, makin sulit kita untuk pasrah kepada Tuhan. Karena yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana kita mengatasinya dengan uang kita misalnya. Bagaimana kita mengatasinya dengan kedudukan kita, dengan koneksi kita, dengan pangkat kita, dengan kepintaran kita. Segala cara kita akan tempuh untuk dapat mengatasi masalah itu. Dan terakhir sekali ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita tidak bisa lagi melakukan apapun, baru kita berserah pada Tuhan. Bukankah itu yang selalu dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya beriman? Teman-teman, di penghujung tahun 2023 ini, kita semua pasti menyadari sejak pandemi COVID 2019 yang lalu, 4 tahun, tepatnya 3 tahun lebih sedikit, kita sudah hidup di alam yang rupanya sama, tetapi banyak sekali perubahan yang terjadi. Banyak orang tidak mampu melewatinya. Beberapa di antaranya melewatinya dengan mengatakan bahwa kami mampu mengatasinya, tapi sebagian besar saya yakin
merasakan bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah. Bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Jangankan ada di dunia, dengan gagah perkasa, dengan kehebatan luar biasa. Bahkan untuk hidup, bertahan hidup pun, kita sangat bergantung kepada Tuhan. Pada masa-masa yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, lebih banyak orang menyerahkan hidupnya pada Tuhan dengan lebih pasrah. Kita tahu banyak anak-anak juga sekolah pada masa pandemi itu dengan tidak mengerti berapa lama pandemi itu akan berjalan. Pada awal pandemi kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang, guru-guru, dosen-dosen juga mengalami kesulitan ketika mengajar. Pertama karena kita tidak menguasai teknologi mengajar jarak jauh. Mungkin beberapa sudah punya pengalaman, terutama dosen-dosen UT ya, yang sudah terbiasa dengan kuliah jarak jauh mungkin. Sedangkan yang mengajar secara konvensional itu mengalami gagap teknologi, kesulitan ketika mengajar. Demikian juga siswa dan mahasiswa. Anak-anak kehilangan disiplin belajar di rumah karena ayah ibunya tidak tahu bagaimana caranya membuat mereka duduk dengan tenang, mendengarkan apa yang diajarkan gurunya, apalagi menguasai. Mungkin sebagian besar orang tua akan duduk di samping anaknya lalu berusaha menerangkan kembali pada anaknya, atau yang paling tidak sabar mungkin mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan oleh anak-anaknya. Itu menyebabkan anak-anak hasil pendidikan selama masa pandemi COVID kemarin itu berbeda dengan apa yang ada pada zaman konvensional. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa seharusnya itu tidak terjadi. Karena itu memang harus terjadi. Itu pasti terjadi. Karena itu adalah rencana Tuhan. Memindahkan kita dari dunia yang biasa, nyaman kita hidupi, ke dalam dunia baru yang berbeda. Bangsa Indonesia yang terbiasa semua berlalu perlahan-lahan, berubah perlahan-lahan, selama yang mereka merasa nyaman. Tiba-tiba jungkir balik harus hidup di era pandemi. Kemudian ditambah lagi dengan kurikulum baru Merdeka Belajar yang pasti tidak sama dengan yang selama ini diterapkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak orang kan berkata, itu kan nggak perlu begitu, kita bisa kembali setelah pandemi pada zaman yang lalu. Bapak Ibu, kalau kita percaya penuh pada Tuhan, kita juga tahu bahwa itu Tuhan sediakan untuk membawa bangsa kita dari era yang tradisional ke dalam era baru yang berbeda. Ketika kita beriman, kita merengkuh apa yang Tuhan berikan pada kita, kita menghidupinya dengan penuh kegembiraan, kita percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktu yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudaraku semua, banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi memang tidak seharusnya kita mengerti semuanya. Mengapa? Karena kita manusia, bukan Tuhan. Kita bukan penentu di alam semesta ini. Kita adalah pemegang peran yang dipercayai Tuhan untuk melakukan bagian kita pada waktu kita di tempat kita saat ini. Kita tidak perlu menggantikan peran Tuhan. Kita cukup beriman kepada Tuhan. Dan itu semua akan indah pada waktunya. Mari kita laksanakan peran kita. Mari kita lakukan dengan penuh iman bahwa apa yang saya lakukan itu yang terbaik. Maka hati kita
tidak banyak kekhawatiran. Saya tidak berani mengatakan tidak ada kekhawatiran, karena kita masih manusia. Dan yang paling menggoda kita untuk khawatir, itu adalah diri kita sendiri. Semua berita di TV, semua yang kita baca di medsos, itu bisa membuat kita khawatir. Tetapi kalau kita yakin bahwa Tuhan akan menolong bangsa kita, karena kita percaya kepadanya, karena kita menjalankan peran kita dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita, melindungi kita, bangsa Indonesia, kita sebagai pribadi, masing-masing di tempatnya. Maka kita bisa melangkah dengan lebih sukacita, tidak khawatir dan tidak takut. Khawatir dan takut itu ada supaya kita beriman, supaya kita memegang teguh janji Tuhan bahwa Dia selalu ada untuk kita. Seperti seorang anak dalam rengkuhan, dalam pelukan ayahnya. Dia yakin dan percaya ayahnya tidak meninggalkan dia. Maka kita bisa merasa tenang. Ketika badai menderu, ketika angin ribut berada di sekitar kita, marilah kita memeluk kehadiran Tuhan dalam doa-doa kita, dalam pembacaan-pembacaan kitab suci, sehingga kita merasakan bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan sayang pada kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Majulah terus. Mari kita menyelesaikan tahun 2023 dengan penuh harapan bahwa masa depan sungguh ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Majulah dengan iman. Tuhan beserta kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.